Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Fadila Arilaha dengan NIM 22110106011 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan tema bahasa yang lugas dalam genre makro. Dan dengan dosen pengampu, Dr. Jenny Imbang dan Mem Vince Watak. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Pengertian dari bahasa yang lugas. Bahasa yang lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan. Kalimat-kalimat yang disusun tidak akan menimbulkan makna ganda. Sekurang-kurangnya ada 4 segi kebahasaan yang kaidahnya wajib dikuasai oleh para penulis atau penyusun genre makro. Aturan kebahasaan yang dimaksud yakni: yang pertama, kaidah penyusunan paragraf yang runtut. Kedua, pembuatan kalimat efektif. Ketiga, pemilihan kata yang tepat. Dan yang terakhir, penerapan ejaan yang cermat. Kemudian kita masuk pada pengertian genre makro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre makro. Beberapa contoh genre makro antara lain ada iklan, berita, editorial, artikel jurnal, brosur, ulasan buku, dan surat. Adapun genre mikro yang dapat disematkan ke dalam genre makro meliputi antara lain deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Kemudian kita masuk pada pemakaian ejaan yang cermat. Yang pertama ada pemakaian atau penulisan huruf, yang dimana kesalahan umum penulisan huruf terjadi pada huruf pertama kata-kata yang mendahului nama bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, dan hari, serta judul dan daftar isi. Kemudian yang kedua, penulisan kata. Penulisan kata yaitu kekeliruan penulisan kata biasanya berkenaan dengan kata turunan, proklitik, ke, dan di, kata depan yang sering tertukar dengan imbuhan partikel pun. Kemudian yang ketiga, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur-unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah ataupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, China, Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Dan yang keempat, pemakaian tanda baca. Seperti tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Kemudian kita masuk pada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas akan dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Hal ini berarti bahwa kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya. Kemudian, untuk dapat mencapai keefektifan, kalimat efektif harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu 1. Kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah terdapatnya satu ide produk dalam sebuah kalimat. Yang kedua, kepaduan. Yang kedua adalah kepaduan atau koherensi. Yang dimaksud dengan koherensi adalah terjadinya hubungan
yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Kemudian yang ketiga, keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan atau kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Dan yang keempat, ketepatan. Yang dimaksud dengan ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Yang kelima, kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan adalah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Logis dalam hal ini juga menuntut adanya pola pikir yang sistematis atau runtut atau teratur dalam perhitungan angka dan penomoran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.